Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Saya Yuliana Astuti, CGP Angkatan 7 SMK Bina Wiyata Karangmalang dari Kabupaten Sragen. Pada kesempatan kali ini akan membawakan materi terkait demonstrasi kontekstual modul 1.3. Terkait tugas yang diberikan kepada saya untuk membuat rancangan tindakan perubahan yang terdiri dari berdasarkan tahapan Bagja untuk mulai melakukan perubahan pada diri sendiri sehingga semakin berdaya dalam berpihak pada murid. Kemudian, untuk menemukan potensi dan kekuatan juga hal baru dalam diri yang dapat membawa manfaat untuk murid. Tujuan pembelajaran khusus yang akan dicapai adalah CGP berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasikan potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. CGP berlatih menyusun Bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Sebelum kita menyusun visi guru penggerak, alangkah baiknya kita mengenal paradigma inquiry apresiatif. Diharapkan dengan melalui IA akan mampu menggali nilai-nilai positif yang berbasis kekuatan. Kemudian, IA merupakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif berbasis perubahan. Poin ketiga, dengan IA diharapkan mampu menggali potensi anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Untuk yang kedua, kita akan mengenal pernyataan prakarsa perubahan, di mana dari sebuah visi yang telah kita bentuk nanti akan diturunkan menjadi prakarsa perubahan. Dalam proses penyusunan prakarsa perubahan ini akan diperlukan suatu alat bantu yang kita sebut sebagai atap. Dengan penjabaran, A adalah awal atau aset, T adalah tantangan, A adalah aksi, dan P adalah pembelajaran. Kemudian, kita juga akan mengenal tahapan Bagja dalam inquiry apresiatif. Apa itu Bagja? Yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Dari 3 tahapan di awal, maka visi pribadi saya sebagai guru penggerak adalah mewujudkan pendidikan yang berpihak pada peserta didik yang berakhlak mulia, berkarakter, dan berani bersaing di era global melalui budaya positif di sekolah. Komponen-komponen visi yang saya buat terdiri dari yang pertama, berakhlak mulia, yang kedua, berkarakter, dan yang ketiga, berani bersaing. Tentu objeknya adalah peserta didik dan berpusat pada peserta didik pula. Pernyataan prakarsa perubahan diri yang saya paparkan di sini berupaya untuk meningkatkan budaya positif di lingkungan sekolah untuk menguatkan profil pelajar Pancasila. Tahapan Bagja berdasarkan prakarsa diri yang saya buat, di antaranya pada poin buat pertanyaan yang muncul adalah bagaimana cara menumbuhkan pembiasaan budaya positif untuk peserta didik, dan tindakan yang akan saya lakukan
adalah membuat program-program yang mendukung berkembangnya budaya positif di lingkungan sekolah. Pada poin ambil pelajaran, pertanyaan yang muncul, apakah selama ini sudah dilaksanakan pembiasaan budaya positif yang berpihak pada peserta didik? Tindakan yang akan saya lakukan adalah mencari referensi terkait budaya positif yang berpihak pada peserta didik. Poin yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaan yang muncul pada poin ini adalah, apakah dampak yang didapat setelah terlaksananya budaya positif yang berpihak pada peserta didik? Tindakan yang akan saya lakukan di antaranya terbentuknya peserta didik yang berakhlak mulia, terbentuknya peserta didik yang berkarakter, dan terbentuknya peserta didik yang berani bersaing di era global. Poin yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaan yang muncul di sini, langkah apa yang bisa digunakan untuk mewujudkan budaya positif yang berpihak pada peserta didik? Tindakan yang bisa saya lakukan diantaranya menyusun proposal kegiatan, menyusun kepanitiaan, menyusun narasi kegiatan, dan menyusun indikator keberhasilan. Kemudian untuk langkah terakhir yaitu atur eksekusi, pertanyaan yang muncul adalah siapa saja pihak yang terlibat dalam terlaksananya kegiatan tersebut dan apa saja indikator keberhasilan dalam penerapan budaya positif yang berpihak pada peserta didik. Tindakan yang akan saya lakukan adalah kepala sekolah merupakan penanggung jawab dan semua warga sekolah yang akan terlibat. Sedangkan indikator keberhasilannya adalah yang pertama, peserta didik secara kontinu mengikuti semua program kegiatan. Yang kedua, peserta didik secara kontinu mandiri menerapkan budaya positif. Demikian pemaparan saya terkait tahapan baca dalam visi yang saya susun berdasarkan paradigma inquiry apresiatif. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Salam sehat dan bahagia. Saya Yuliana Astuti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.